Oke, sudah ya Mas Didit? Oke, langsung mulai. Harga jual itu sering disingkat sebagai HJ. Oh iya, untuk bukunya kita pakai yang semester 2, buku yang ini. Tolong yang di ruangan ini bisa dikeluarkan bukunya, yang nggak bawa bisa mungkin gabung ke temannya. Nah, untuk gabungnya nanti aja, karena saya masih berpaku ke papan tulis. Jadi nanti saya akan masih fokus ke papan tulis, nanti ketika tugas aja nanti baru gabung ke temannya. Nah, yang di rumah juga bisa langsung mengikuti ya. Halaman 50. Oh ya, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak ikut Zoom atau telat ngikutinnya, terus tanya, Pak materinya di mana? Pak kok nggak ada share materi di uh, Esinau Mutual ya? Karena materinya sudah ada di buku kalian. Kalian diberikan buku untuk dibaca, bukan untuk disimpan terus nanti kemudian mungkin dikilaukan kan. Oke, halaman 50 kita belajar pengertian untung. Untuk berbicara masalah untung, ketika kalian beli sesuatu, misal kalian beli buku harganya 2.000. Kemudian kalian menjual buku lagi, itu harganya 3.000. Berarti untungnya berapa? 1.000. Itu ada masalah. Oh, itu hal-hal yang sederhana gitu kan. Nah, jadi untung itu rumus logika singkatnya atau logika sederhananya, harga penjualan dikurangi harga pembelian atau selisih harga jual dan harga beli. Kalau kalian punya HP, kalian beli 2 juta, terusan kalian jual 3 juta, berarti keuntungannya 1 juta, ya kan? Nah, cuma nanti ada pengaruhnya juga ketika benda elektronik biasanya cenderung harganya turun karena pemakaian. Tapi kalau yang biasanya naik, biasanya mungkin makanan juga bisa, tanah, emas itu bisa juga naik. Nah, itu berhubungan dengan itu. Jadi logikanya untung itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Itu konsep dasarnya. Harga penjualan itu sering disingkat dengan HJ dan harga pembelian sering disingkat sebagai HB. Nah, itu rumus logika sederhananya. Jadi di pelajaran aritmatika sosial ini akan lebih sering belajar ke logika, bukan ke rumus. Jadi nanti rumus fungsinya hanya terbatas, yang paling terpenting di sini adalah logika kalian. Apakah kalian bisa memahami soal itu ataukah enggak gitu kan. Sekarang silakan mungkin bisa dibuka. Oh ya, sebelumnya itu masuk ke rugi. Rugi itu apa? Rugi itu ketika harga penjualan itu lebih rendah dibanding harga pembelian. Misalnya kalian beli 3 juta, terus kalian jual 2 juta. Berarti kalian rugi berapa? 1 juta. Kalau untung itu harga penjualan lebih tinggi dibanding harga beli, kalau rugi itu harga jualnya lebih rendah dibanding harga beli. Itu logika sederhana aja seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang berarti rumusnya untung dan rugi itu sama. Rugi juga sama. Itu HJ dikurangi HB. Ini rumusnya sama. Ini logika sederhananya seperti itu. Nah, yang nggak bawa buku berapa orang di sini? Angkat tangan. Yang nggak bawa buku paket di kelas ini berapa orang? Hanya 1 orang? Oke, nggak apa-apa. Berarti bawa semua ya? Bawa buku paket semester 2. Kalau semester 1 saya nggak tanya. Oke, kamu bawa nggak? Nggak dibuka? Semester berapa? Nggak dibuka? Dibuka dong halaman 50. Bawa nggak dibuka buat apa bawanya? Ya, yang bawa dibuka, yang di rumah juga dibuka ya.
Kalau kalian bawa nggak dibuka sama aja nggak bawa. Halaman 50. Oke. Di situ harga pembeliannya yang pengertian untung. Di situ harga pembeliannya 25.000. Nah, biasanya harga pembelian itu langsung satu karung atau langsung satu kodi. Kalau satu kodi berapa biji sih? 20. Nah, kalian harus hafal itu ya. Satu kodi berapa biji? 20. Satu lusin? 12. Satu ton berapa kilo? 100. Satu kuintal berapa kilo? 1 ton? 1 kuintal? 100. Berarti kalau 2,5 kuintal berapa kilo? Oh, oke. Kalau 1,2 kuintal berapa kilo berarti? Ya, kalian harus pahami itu ya. Kalian harus mengerti itu karena itu akan sering dipakai terutama di aritmatika sosial ini. Dan kalian harus hafal tangga yang seperti ini. Kehadangan menyebarkan dakwah cinta Muhammadiyah. KHM, HM, DAM, M, DM, DM. Nah, sebenarnya di bawahnya ini masih ada. Setelah mili itu masih ada. Ini enggak dengar suara rumah ya? Oh. Iya. Berarti harus duduk terus ya? Sorry. Jadi itu ada kilometer, hektometer, desimeter, meter, dekameter, sentimeter, milimeter. Jadi setelah milimeter itu bukan berarti udah nggak ada. Habis ini masih ada piko, nano, mikro, piko, nano. Gimana? Yang ke atas masih ada mega, giga, tera. Jadi jangan kalian pikir mega, giga, tera itu hanya untuk bit. Tapi di meter juga bisa. Di kilogram juga bisa. Paham? Ini juga tinggal diganti G kalau kalian pengen ke gram. Paham? Oke. Bagaimana jika kita belajar tentang persentase untung? Persentase untung itu nanti rumusnya seperti yang ada di buku itu, persentase untung halaman 51. Untungnya per harga pembelian dikali 100. Semisal kelihatan ya ini? Yang di rumah kelihatan kan? Nah, kita berbicara tentang persentase untung sama harga beli. Nah, ini persentase untungnya. Persentase untungnya itu sama dengan untungnya berapa? Yang di kelas ini? Untungnya Rp2.000 per harga belinya 12.000 dikali
100%. Nah, biasanya kenapa dikali 100%? Karena di sini persentase keuntungan. Jadi yang dinamakan persentase keuntungan itu selalu dikali 100%. Karena apa? Persentase itu dari kata persen. Paham? Jadi kalau ditanya berapa persentase keuntungan itu nggak mungkin jawabannya 20 kilo, 30 kilo. Pasti jawabannya ada persennya. Karena yang ditanya persentase keuntungan. Nah, berapa ini persentase keuntungan dari semua ini? Nah, itu harga keuntungan dibagi atau diper harga beli dikali 100. Cara mengalikannya gimana? Tinggal dicoret ini. Ya kan? Bentar. Biar enak tuh ngerjain. Oh, ini udah ada contohnya ini. Oke, kalau kalian mau lihat contohnya silakan yang halaman 52. Halaman 52 yang persentase keuntungan yang bawah. Nah, itu 44.000 per 736.000 dikali 100%. 44.000 itu apa? Keuntungannya. 73.600 itu apa? 73.000 itu 736.000 itu apa? Itu harga belinya dikali 100%. Nah, nanti jawabannya desimal biasanya ke itu 5,98%. Paham? Seperti itu kurang lebih keuntungannya. Nah, kalau yang ini, kalau yang saya tulis ini, misalnya dikecilkan dulu. Berarti ini 2000 per 12 itu kalau disederhanakan jadi berapa? 1 per 6 dikali 100%. Paham nggak? Ini dibagi 2000 berarti berapa? 1. Ini dibagi 2000 berarti berapa? 6. Jadi 1 per 6 dikali 100%. Jadinya 100% ini 100 dikali 1, 100 dibagi 6. Jawabannya koma. Berapa sih? Koma berapa sih? 100 dibagi 6, 10 bagi 6 itu 1, 6, 4, 40 bagi 6, 6, 6 kali 6, 36, 4. Jawabannya 16,666 atau sering kita bulatkan 16,7%. 16,67%. Paham? Persentase kerugian juga seperti itu. Yang dikalikan berarti kalau di sini persentase keuntungan, di sini keuntungan. Kalau persentase kerugian yang di sini apa? Kerugiannya. Untuk latihan soal silahkan kalian buka halaman 53, latihan 1, nomor 1, poin A dan B, itu menentukan keuntungan atau kerugian, sama nomor 3, poin A dan B, itu menentukan persentase keuntungan sama persentase kerugian. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Yang nggak bawa buku bisa gabung ya. Yang di rumah ada pertanyaan? Hah? Oke, saya ulangin ya. Halaman 53, latihan 1, soal nomor 1, poin A dan B. Dan soal nomor 3, poin A dan B.
Dikerjakan di buku tulis kalian. Itu masih enak itu soalnya. Harga pembelian itu masih enak. Yang B juga masih enak. Nomor 1. Nanti mungkin di luar pembelajaran ini nanti saya bikinkan video. Nanti kalian bisa tonton video itu untuk tambahan pengetahuan kalian buat bekal di PAT nanti. PAT-nya 20 soal ya. 15 pilihan ganda, 5 benar salah. Materinya dari aljabar, terus masuk ke persamaan linear satu variabel sama pertidaksamaan. Terus aljabar itu meliputi kemarin pemfaktoran, terus penyelesaian itu nilai yang terakhir kemarin. Itu ada videonya semua, nanti saya share link videonya sama mungkin ke keuntungan, pembelian, perbandingan, sama bruto taran itu. Semester 2 aja, materi semester 2 sama sedikit ya materi semester 1 kayak. Ada yang nggak paham, mungkin bisa acungkan jari yang di sini. Acung tangan ya, yang mau tanya.
Dia cuma nyari berapa besar keuntungan sama kerugian. Jadi kalian nggak perlu nyari persentasenya. Nomor 3 itu baru kalian suruh nyari persentase keuntungan, kerugian atau persentase keuntungan atau persentase kerugian. Berapa? A itu harga pembelian itu 27.000, harga penjualan 24.500. Berarti kira-kira itu untung atau rugi? Rugi. Ya, tinggal cari A B aja. Tinggal cari kerugiannya berapa. Terus yang B harga pembeliannya itu berapa? 114.000. Harga penjualannya 140.000. Tinggal kira-kira itu untung atau rugi? Untung. Untungnya berapa? Dicari. Yang nomor 3 itu baru dicari untung ruginya, setelah itu dijadikan persentase. Oke, buat yang di rumah, kalau kalian bingung persentase keuntungan sama persentase kerugian, itu rumusnya ada di halaman 51 untuk persentase keuntungan, yang persentase kerugian ada di halaman 52. Nah, terus yang latihan 1 itu dibaca lagi ya soalnya. Nomor 1 itu hanya menentukan besar keuntungan dan kerugian, tidak mencari persentase keuntungan dan persentase kerugian. Nah, baru yang nomor 3 itu mencari persentase untung dan persentase rugi. Jadi dibiasakan buat yang di ruangan ini sama yang di rumah, kalau kalian mengerjakan soal, itu dibaca benar-benar dulu soalnya. Jangan sampai ketika kalian mengerjakan soal cerita, kalian udah mau selesai, ternyata yang dibaca itu, yang kalian kerjakan itu nggak sesuai sama yang dimaksud soalnya. Itu wasting time, habis-habiskan waktu. Oke, udah pada selesai? Yang di rumah maupun yang di ruangan ini? Yang di ruangan ini paham nggak kemarin saya share perbandingan materinya yang dibaca itu? Nggak paham? Sudah saya duga. Ntar saya share videonya. Ada yang belum paham? Di rumah maupun di ruangan ini, bagian tentang persentase keuntungan, persentase kerugian, untung dan rugi. Ini soalnya masih simpel ya. Nanti ketika soalnya udah masuk ke soal cerita, kalian harus benar-benar memahami. Nanti saya kasih contoh soal ceritanya di video saya, bukan di sini. Saya ke sini kasih dasar-dasarnya aja. Oke, cukup. Nulisnya bisa ditunda dulu. Saya minta tolong perhatikan saya dulu. Itu nanti bisa dikerjakan di rumah atau mungkin setelah pelajaran ini juga bisa dikerjakan. Kita masuk ke bruto, tara, dan neto.
Ada yang udah tahu bruto itu apa? Ada yang udah tahu tara itu apa? Ada yang udah tahu neto itu apa? Oke, sekarang saya tanya yang di ruangan ini. Kalau kalian beli makanan, yang kalian lihat pertama kali apanya? Harganya. Setelah itu halal atau enggaknya dilihat enggak? Enggak pernah. Nah, itu. Yang pertama kali dilihat itu harganya. Yang kedua halal atau enggaknya. Yang ketiga kalau saya itu netonya. Makanya kalau kalian berdebat ini sama ini banyak misalnya makanannya ini. Ini sama ini banyak ini sama ini banyak, enggak usah berdebat. Kalian tinggal lihat aja di situ pasti ada tulisannya berat bersih. Nah, apa itu berat bersih? Berat bersih itu neto. Paham? Neto itu berat bersih. Apa itu berat bersih? Berat bersih itu kalau segini, sebungkus permen ini, kita timbang, misalnya beratnya 1 kilo. Itu semuanya ini namanya bruto. Itu berat berat kotor. Nah, netonya itu yang mana? Netonya itu cuma berat permennya aja. Jadi ketika kalian buka bungkusnya ini, ketika kalian buka, terus kalian bukain satu-satu ini kan di dalamnya masih ada bungkusnya lagi tuh. Kalian bukain satu-satu terus kalian timbang permennya aja. Itu netonya. Nah, tara itu apa? Tara itu hanya berat bungkusnya tanpa isinya. Tara, termasuk udara yang ada di sini. Ini ada udaranya tuh. Itu tara. Makanya kalau kalian beli citato, taro, itu taranya besar itu. Karena apa? Karena udaranya besar. Kadang isi sama gasnya aja banyak gasnya itu. Nah itu. Jadi kalian nggak usah bingung kalau di kehidupan nyata bruto tara neto itu sangat berguna sekali gitu kan. Nah di sini biasanya ada tulisannya di samping ini ada tulisannya berat bersih. Nah kalau kalian pengen tahu, misalnya kalian beli susu Frisian Flag yang botolan, kalian tahu yang botolan itu yang udah jadi, botolan itu sama yang kotak, yang bentuknya kotak. Nah, kalian pengen tahu banyak yang mana sih isinya? Kalian tinggal lihat aja di sampingnya ini. Pasti ada di situ berat bersihnya. Tapi kalau susu air mineral itu biasanya dalam mili. Kalau kayak gini itu dalam gram, nah dalam gram biasanya. Jadi paham ya, bisa membedakan ya antara bruto, tara, dan neto. Kalau bruto itu berat semuanya ini langsung ditimbang itu nanti ketemunya bruto. Nah, neto itu apa? Neto itu berat permennya aja. Nah, tara itu selisih antara berat ini ketika ditimbang sama berat permennya aja itu namanya tara. Biasanya tara itu dalam persen biasanya. Nah, rumusnya kalau kalian pengen mencari tara berarti bruto dikurangi neto. Itu logika sederhana. Kalau kalian pengen tahu bruto, diketahuinya neto sama tara, berarti tinggal ditambahin aja. Neto ditambah tara, nanti ketemunya bruto. Kalau kalian diketahui bruto sama taranya aja, kalian nggak tahu netonya, tinggal bruto dikurangi tara. Brutonya per meternya 200 gram. Hah? Apanya? Di situ udah ada netonya.
Di bungkusnya itu ada netonya. Kalian cari aja tulisan netonya, nanti kalian ketemu taranya. Kalau kamu udah nemu, langsung dioper ke belakang. Nanti setelah selesai semua dibuka nggak apa-apa. Terus ini itu dicari itu. Yang itu brutonya 100 kg, yang itu 200 kg. 100 gram, sorry. Gram. Oke, buat yang di rumah, kalau kalian punya makanan atau mungkin kalian punya apa ya, botol minuman, kalian bisa lihat di situ. Makanan kemasan aja, terserah makanan kemasan apa aja. Kalian bisa ditulis di situ brutonya berapa, netonya berapa. Kemudian nanti dicari di situ brutonya berapa. Ini buat yang di rumah, saya kasih tugas kalian beli satu makanan, kemudian ditimbang beratnya berapa gram, terusan nanti kalian cari netonya di bungkusnya itu biasanya udah ada netonya. Neto itu berat bersih berapa, kemudian kalian finalnya cari taranya berapa. Kalau tara itu berarti bruto dikurangi neto. Oke, paham ya buat yang di rumah? Ada pertanyaan? Saya ulangin lagi ya. Jadi tugas kalian buat yang di rumah, itu kalian beli satu makanan kemasan terserah apapun itu, kemudian kalian timbang beratnya berapa. Nah, setelah muncul hasilnya, misal saya beli taro gitu kan, taronya itu saya timbang. Oh ternyata beratnya 200 gram gitu kan. Nah itu berarti bruto. Nah nanti untuk netonya, kalian cari di bungkusnya, itu biasanya ada tulisan netonya berapa. Nah kemudian nanti kalian cari taranya dengan cara 200 kg tadi dikurangi netonya yang ada di bungkusnya itu tadi. Oke, paham ya? Yang nggak paham mungkin nanti bisa chat saya langsung melalui WA. Nanti saya jelaskan. Itu tugas kalian yang di rumah. Oke. Atau kalau sekarang mungkin sudah tersedia makanan atau kemasan yang lain bisa langsung dicoba juga di sini, nggak perlu dibeli juga. Silahkan makanan apapun, minuman juga boleh. Kalau minuman biasanya nanti satunya adalah mili, sama aja. Oke, saya ulangin ya.
Oke, karena udah bel, mungkin yang di rumah sama yang di sini untuk pelajaran siang hari ini cukup. Nanti akan saya kasih materi video-video materi untuk persiapan PAT. Mungkin itu saja dari saya. Nun wal kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.